Gondongan adalah penyakit virus menular yang menyerang kelenjar ludah, terutama kelenjar parotis yang terletak di bagian pipi bawah. Penyakit ini umumnya terjadi pada anak-anak ya, namun bisa juga menyerang orang dewasa. Bagaimana sih cara agar kita terhindar dari penyakit ini dan bagaimana cara mengobatinya? Mari kita bahas bersama saya Dr. Gama hari ini hanya di channel Kata Dokter. Baik, jadi gondongan atau bahasa medisnya namanya parotitis ya, adalah peradangan yang terjadi pada kelenjar air ludah yang ada di bagian samping wajah, di sini di bawah pipi atau namanya kelenjar parotis. Nah, kelenjar itu mengalami infeksi dari virus sehingga mengalami pembengkakan, jadilah gondongan tadi. Kondisi ini ditandai dengan pembengkakan pada sisi wajah di bawah telinga, bisa satu sisi atau bahkan kedua-duanya. Gondongan dapat menular dengan sangat mudah pada anak atau yang imunitasnya rendah. Umumnya diderita oleh anak-anak, tapi tidak menutup kemungkinan dewasa juga bisa terjadi. Nah, kelenjar parotis yang terletak di bawah telinga berfungsi untuk menghasilkan atau memproduksi dari air liur yang berfungsi untuk pencernaan. Gondongan terjadi karena disebabkan oleh infeksi virus dari golongan Paramyxovirus. Nah, virus ini masuk ke dalam tubuh manusia, kemudian akan menempel, menetap, dan bereplikasi. Kemudian menyebabkan peradangan dan pembengkakan pada kelenjar parotis. Penyebaran virus ini bisa terjadi dengan mudah. Misalkan pada saat seseorang terkena percikan lendir pada saat batuk atau bersin dan juga berbicara dari pasien yang menderita gondongan. Melakukan kontak langsung dengan mengenai cairan liur pada penderita, lalu menyentuh benda-benda yang ada di sekitar penderita, kemudian tidak lama menyentuh hidung atau area mulut tanpa mencuci tangan, itu juga bisa menyebabkan penularan. Berbagi alat makan dan minum dengan penderita gondongan biasanya juga bisa menyebabkan seseorang tertular. Nah, gondongan ini biasa muncul 1-2 minggu setelah infeksi virus tersebut menjangkiti seseorang. Awalnya ditandai dengan pembengkakan dari kelenjar parotis, lalu ada juga pembengkakannya semakin melebar di area bawah telinga, dan bisa juga ada gejala penyakit infeksi dan tidak nyaman pada area telinga. Beberapa gejala yang akan timbul yaitu pipi bengkak. Akibat pembengkakan tadi tentu akan menyebabkan rasa nyeri, pada saat mengunyah tidak nyaman, atau bahkan nyeri menelan. Bahkan karena infeksi virus bisa mengalami demam hingga suhu 39 derajat Celcius atau demam yang tinggi. Kemudian mulut terasa kering karena kelenjar air ludahnya tadi bermasalah. Kemudian nyeri kepala hebat, bisa disertai dengan nyeri sendi. Bahkan bisa terjadi nyeri perut ya, mudah lelah dan hilang nafsu makan. Namun, pada beberapa penderita atau pasien, gejala gondongan bisa lebih ringan dan umumnya self-limiting disease atau bisa sembuh dengan sendirinya asalkan memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Jadi sebenarnya gondongan itu bisa sembuh dengan sendirinya ya. Pada dasarnya infeksi virus itu tadi sudah dijelaskan self-limiting disease atau bisa sembuh dengan daya tahan tubuh yang cukup baik. Biasanya dengan waktu 1-2 minggu gondongan akan kempes sendiri. Nah, tapi ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meredakan keluhan dan juga meringankan gejala yang muncul, seperti yang pertama perbanyak minum air putih, kemudian jangan lupa istirahat cukup dan membantu dengan kompres area yang bengkak dengan menggunakan air dingin agar meredakan rasa nyeri yang timbul. Jangan lupa untuk mengkonsumsi makanan lunak agar tidak perlu mengunyah secara berlebihan. Kemudian konsumsi obat untuk meringankan gejala gondongan seperti obat pereda nyeri atau demam seperti ibuprofen, paracetamol, obat radang seperti methylprednisolone atau dexamethasone, dan juga multivitamin yang bisa digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Karena penyakit ini dapat sembuh dengan sendirinya, antivirus biasanya tidak diperlukan selama gejalanya ringan dan daya tahan tubuh pasien tersebut baik. Pada beberapa orang biasanya ada nih yang mengalami gondongan kemudian diberikan terapi seperti larutan biru yang berasal dari larutan bilao ya. Nah, itu sebenarnya hoax ya, tidak baik. Karena zat kimia yang terkandung dalam bahan bilao tersebut justru akan mengiritasi area wajah. Hanya memberikan sensasi rasa dingin, tapi sebenarnya ada bahaya lain yang mengancam. Jadi
jika ingin mengkompres, lebih baik menggunakan air dingin atau kompres dingin seperti dengan handuk yang telah direndam dengan air dingin. Nah, itu lebih membantu dan aman tentunya untuk digunakan di area wajah. Oke, jadi sekali lagi bahwa gondongan ini disebabkan oleh virus yang dapat sembuh dengan sendirinya. Kenapa? Karena virus ini bisa mati dengan daya tahan tubuh, namun tentu butuh waktu. Nah, setelah mengalami masa inkubasi, proses bengkak biasanya terjadi 5-7 hari. Nah, pada umumnya gondongan bisa sembuh sekitar 10-14 hari, tergantung dari daya tahan tubuh penderita. Gondongan bisa dicegah dengan memberikan imunisasi MMR atau Measles, Mumps, Rubella. Nah, pada anak-anak, vaksin tersebut penting ya, berfungsi untuk melindungi tubuh dari penyakit campak, gondongan, dan juga rubella. Vaksin ini diberikan pada anak sebanyak 3 kali. Yang pertama pada usia anak untuk campak pada usia anak 9 bulan, kemudian MMR yang lain diberikan pada usia 18 bulan, dan juga pada usia 5-7 tahun pada saat anak masuk sekolah pertama kali. Namun, jika imunisasi pertama belum sempat dilakukan pada saat anak berumur 18 bulan, vaksin pertama masih dapat diberikan hingga anak berusia 3 tahun. Selain itu, pencegahan gondongan juga bisa dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, tidak berbagi peralatan mandi ataupun peralatan makan dengan pasien, kemudian menerapkan etika batuk yang baik dan benar seperti menutup mulut dan juga hidung dengan menggunakan tisu ketika batuk dan bersin. Penderita gondongan juga dianjurkan untuk tetap berada di rumah paling tidak minimal 5 hari ya setelah gejala pertama muncul, agar tidak menularkan penyakit tersebut ke orang lainnya, terutama anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh yang rentan. Nah, bicara soal daya tahan tubuh, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh kamu. Yang pertama, konsumsi makanan-makanan bergizi ya, tentunya bukan makanan olahan. Makanan yang baik adalah makanan yang mengandung protein tinggi, karbohidrat yang cukup, kemudian mineral dan vitamin yang terkandung dari sayur, buah. Jangan lupa untuk konsumsi air putih yang cukup, untuk dewasa minimal 2 liter sehari. Kemudian kamu juga bisa mengkonsumsi multivitamin atau mineral tambahan untuk mensupport dari kebutuhan mineral dan vitamin tubuh kamu. Kamu juga harus istirahat cukup ya, agar tidak kelelahan. Dan jangan lupa untuk olahraga atau melakukan aktivitas fisik agar tubuh menjadi lebih bugar dan sehat. Meskipun umumnya ringan, gondongan dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan komplikasi serius jika tidak diobati dengan tepat. Jadi, Sobat Kata Dokter harus waspada terhadap ciri-cirinya ya, dan jika terkena, segera mengobati penyakit tersebut. Sekarang, coba tinggalkan emoji ini di kolom komentar kalau kamu sudah menonton video ini sampai habis. Kamu berhak sehat, jangan sampai sakit berlanjut. Saya Dr. Gama, kita ketemu lagi besok di episode selanjutnya. Bye!